Selamat pagi adik-adik, salam sehat untuk kita semua. Hari ini peserta didik kelas 7 sudah masuk pada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ya di tahun ajaran 2021-2022. Hari ini kita akan memulaikan untuk materi kita tentang kepramukaan ya. Jadi sekali lagi materi kita hari ini tentang kepramukaan. Sebelum kita akan memulaikan materi pada hari ini, kita akan mengawalinya dengan doa. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Berdoa selesai. Nah, adik-adik, materi kita pada masa pengenalan lingkungan sekolah pada hari ini tentang kepramukaan ya. Jadi berbicara tentang kepramukaan itu merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler di setiap jenjang pendidikan, baik di sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas ya. Jadi untuk kepramukaan itu merupakan kegiatan ekstrakurikuler di semua jenjang pendidikan, baik pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas ya. Tentunya pramuka orang sudah kenal, orang sudah tahu, dan mungkin sudah ada adik-adik serta kelas 7 yang sudah mengikuti kegiatan-kegiatan kepramukaan waktu di SD ya. Sehingga mungkin walaupun sedikit adik-adik sudah tahu dan memahami tentang kepramukaan. Dalam kepramukaan ada 4 kelompok ya, 4 kelompok kepramukaan. Yang pertama ada pramuka siaga, kemudian yang kedua ada pramuka penggalang, kemudian yang ketiga ada pramuka penegak, kemudian yang keempat ada pramuka pandega. Jadi ini 4 kelompok dalam pramuka. Nah, kelompok pramuka siaga itu dikelompokkan dalam usia 7 sampai 10 tahun ya. Jadi kelompok siaga, kelompok pramuka siaga itu dikategorikan dalam umur 7 sampai 10 tahun. Kemudian yang kedua, kelompok pramuka penggalang itu usia 11 sampai 15 tahun. Kemudian yang ketiga, kelompok pramuka penegak itu ada kategori usia 16 sampai 20 tahun. Kemudian yang keempat, kelompok pramuka pandega itu 21 tahun sampai dengan 26 tahun ya. Jadi ini 4 kelompok dalam kepramukaan yang harus adik-adik ketahui ya. Jadi di dalam kepramukaan juga itu ada dikelompokkan dalam beberapa kelompok. Jadi ada kelompok pramuka siaga, kelompok pramuka penggalang, kelompok pramuka penegak, dan kelompok pramuka pandega ya. Nah sekarang adik-adik ketika mendengar apa yang saya sampaikan tadi, adik-adik masuk dalam kategori apa? Di kelompok pramuka siaga, penggalang, penegak, atau pandega. Berarti adik-adik masuk pada kelompok pramuka penggalang ya. Dikelompokkan dalam usia 11 sampai 15 tahun. Karena kan kalau ke SMP berarti dia sekitaran 11 sampai 15 tahun. Jadi adik-adik masuk pada kategori pramuka penggalang ya. Bukan lagi siaga. Kalau siaga itu di SD 7 sampai 10 tahun. Kiranya adik-adik ini dapat memahami ya apa yang saya sampaikan, agar supaya ketika adik-adik mengikuti mungkin kegiatan pramuka ya, atau mendengarkan kegiatan-kegiatan kepramukaan, adik-adik sudah mampu memahami bahwa adik-adik itu masuk pada kategori kelompok pramuka apa? Siaga, penggalang, penegak, atau pandega. Jadi adik-adik masuk pada kelompok pramuka penggalang usia 11 sampai 15 tahun. Nah, apa itu arti kata tentang pramuka? Jadi pramuka itu diartikan
Raja Muda Karana ya, Raja Muda Karana, atau bisa orang bilang orang muda yang suka berkarya ya, termasuk adik-adik semua ya, sebagai generasi muda, sebagai generasi emas, juga bisa dikatakan sebagai Praja Muda ya, Karana. Jadi orang muda yang mampu berkarya atau yang suka berkarya, itu arti dari pramuka. Nah, adik-adik peserta didik kelas 7 yang berada di rumah ya, yang mengikuti materi ini, jadi kepramukaan itu merupakan proses pendidikan. Jadi kepramukaan adalah proses pendidikan ya, proses pendidikan baik di luar lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan keluarga ya. Jadi kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan keluarga ya. Kemudian apa yang orang lakukan di situ? Jadi bentuk-bentuk kegiatan yang dilaksanakan di situ adalah kegiatan-kegiatan yang menarik ya, menyenangkan, kemudian sehat, teratur, kemudian terarah dan praktis. Ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam kepramukaan ya. Kemudian sistem pendidikan dalam kepramukaan itu diatur dalam suatu kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kemudian kepentingan dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Jadi semua kegiatan kepramukaan itu diatur dalam suatu sistem kepanduan ya. Nah, kemudian dalam kepramukaan orang juga harus mengenal sejarah ya, sejarah singkat saja tentang kepramukaan. Jadi sejarah gerakan kepramukaan atau kepanduan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1923 ya, yang ditandai dengan didirinya beberapa organisasi ya, baik organisasi nasional Pathfinderits organisasi atau NPO yang dilaksanakan dibuat di Bandung. Kemudian dalam waktu yang bersamaan juga ada organisasi Young Indonesia Pathfinderits organisasi atau JIPO ya. Itu dua organisasi yang didirikan bersamaan ya. Kemudian ada gerakan kepramukaan yang bertujuan untuk membentuk setiap pramuka yang memiliki kepribadian dan nilai-nilai luhur bangsa, kemudian kecakapan hidup, kemudian harus sehat jasmani dan rohani. Kemudian menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, patriotik, kemudian dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta dengan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan negara. Jadi itu nilai-nilai yang harus adik-adik dapatkan ya ketika mengikuti kegiatan pembelajaran materi tentang kepramukaan. Maka gerakan pramuka yang berlandaskan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut: harus mempunyai iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, peduli terhadap bangsa dan tanah air, kemudian peduli terhadap dirinya sendiri, kemudian taat kepada kode kehormatan pramuka. Kemudian yang terakhir ada metode kepramukaan yang merupakan cara belajar interaktif progresif melalui yang pertama pengamalan kode kehormatan pramuka, belajar sambil melakukannya, kemudian kegiatan berkelompok, bekerja sama dan berkompetisi, kemudian kegiatan yang menarik dan menantang. Kelima, kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan dan dukungan kepada kita. Kemudian ada penghargaan berupa tanda kecakapan ya. Dan terakhir, satuan terpisah antara putra dan putri. Jadi ini materi kepramukaan yang dapat kalian ikuti ya secara daring ya di rumah, sehingga saya berharap materi ini ada yang kalian dapatkan, karena kedepannya ketika kita sudah ada pada tatap muka terbatas, maka kita akan mempraktekkan kegiatan-kegiatan kepramukaan di sekolah ya. Jadi demikian untuk materi hari ini. Jadi tugas silakan kalian membuat catatan mengenai kesimpulan dan ringkasan materi berkaitan dengan materi kepramukaan. Demikian, terima kasih, salam sehat untuk kita sekalian.